Oke teman-teman, kita lanjutkan ya untuk bagian 2-nya. Untuk bagian pertama silahkan klik aja linknya di kolom deskripsi atau di kolom komentar, nanti kita sematkan videonya ya. Kira-kira untuk masalahnya kenapa ini motor sampai dibongkar di bagian RSPT-nya nih, silahkan kunjungi aja video sebelumnya di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Nanti linknya saya cantumkan, tinggal klik langsung terbang ke video sebelumnya. Lain nu standar lain ukit kok, nu standar lain kawat, nu standar. Hah? Anu doang ban truk. Nyawa teu doang ban truk. Nu doang ban truk sob. Oh, takaran oli mana takaran oli itu? Nah. Nah, sekarang kita lanjut ke proses pemasangan untuk wadah on samet. Nah, untuk ini komponennya, spare partnya udah kita siapkan nih. Ini pambel. Oh, wadah oli jeung naker. Ini pambel. Ini pambel yang original. Lumah roller K0J yang original. Rollernya ini yang original. Untuk bentuk fisiknya nah seperti ini nih kalau yang ori itu. Dan juga camnya ini yang original K0J. Ada kodenya tuh. Kalau yang KW mana ada tuh? Nggak ada. Terus sama slide piece. Terus bushing, tadinya bushing mau diganti nggak jadi. Bushing yang bekasnya masih bagus. Setelah saya cek ini bekasnya masih bagus. Nah, ya masih bisa dipakai. Kondisinya masih oke. Selanjutnya stemped grease. Ini untuk Yamaha karena volume diameternya ini bukan diameter ya, volume grease-nya lebih banyak gitu. Untuk primer dan sekunder bebas sih, mau pakai yang Honda pakai yang Yamaha, yang penting grease yang dikhususkan untuk di bagian ada CVT gitu. Nantinya tidak berantakan, tidak lumer kalau pakai grease yang dikhususkan di bagian area CVT. Terus yang terpenting oli. Olinya pakai yang original, jangan yang pakai yang KW. Ya. Untuk review perbedaan oli MPEG 2 yang asli dan yang KW sudah kita tutorialkan di video sebelumnya. Ya. Sudah kita bahas versi barcode dan versi segi fisik. Kita buat dua video. Pertama kita bedakan dari segi fisik. Yang kedua kita bedakan dari segi barcode. Karena untuk MPEG 2 itu udah situsnya, yang KW juga ada situsnya MPEG 2. Cuman ada perbedaan dari linknya gitu ya, dari hasil barcode-nya nanti ada perbedaan gitu, yang asli dan yang KW. Nah, sekarang langsung aja kita pasang. Untuk komponen bagian CVT udah kita siapkan semuanya. Kipas tidak diganti karena ini masih layak. Nah, sekarang kita pasang. Kita pasang di bagian lumah roller dulu. Ini bosku, ini yang original. Ini stempednya. Kalau stemped buat Yamaha ini ada yang secondary ship dan primary ship. Dimana primary ship ini untuk puli bagian depan, secondary ship untuk puli bagian belakang. Nah, kita pakai yang primer karena untuk depan. Tidak rekomendasi kalau penggantian lumah roller menggunakan yang KW, tidak. Jadi yang cepat kemakan ini di bagian bushing, di bagian sininya nih. Ini di bagian sini, ini cepat goblak kalau pakai yang KW. Kalau yang ori kualitasnya mantap. Space-nya mantap, nggak ada sepan. Nah, sekarang kita rakit roller. Ini kita fokus untuk proses pemasangan aja, tidak banyak menjelaskan karena penjelasannya udah pas proses pembongkaran di video bagian awal.
Silakan kunjungi aja video sebelumnya. Nah, untuk pemasangan ini letaknya yang tertutup sebelah kiri semua, sebelah sini semua. Nah, karena pada dasarnya muternya ke depan, ini sebelah sini semua nih. Nah, yang tertutup sebelah sini semua pokoknya untuk pemasangannya. Alasannya silahkan aja kunjungi video sebelumnya, di sana sudah kita jelaskan. Ini cap. Kalau untuk slider atau slide base-nya ini cocok untuk semua motor Honda Beat. Mau KOJ, mau KZL, mau KPY, mau K81, mau K44 sama. Kalau untuk penjelasannya silahkan aja kunjungi video sebelumnya ya. Udah, tinggal dipasang. Kayak gini, tinggal masukkan. Ini pibel. Nah, untuk pemasangan pibel di sini nggak ada rotasinya, jadi bolak-balik mah nggak. Tapi alangkah baiknya yang nama Hondanya tuh, yang kebaca kayak gini tuh. Tinggal pasang. Nggak ada ring ya untuk motor ini. Nah, ringnya di luar satu ini. Yang datang sini cuman kayak gitu doang ngapain? Tapi ukuran 13. 14. Coba Tin, 13-nya bawa, Pak. Ya. Gajah tunggal, Tin. Nah, untuk pengencangan di bagian sini, jika ada kesempatan langsung kencangkan. Ini banyak kasus, kalau misalkan ditunggu-tunggu masang ini dulu, nanti lupa. Langsung ditutup, ternyata ini nggak dikencengin. Jadi sekali kesempatan untuk ada pengencangan langsung kita kencangkan. Jangan nunggu ntar gitu. Sebelah sini saya anggap selesai, tinggal kita pasang sini. Ini bantalan lumah roller, bantalan kampas ganda. Ini diusahakan wajib masih presisi, masih bagus. Jangan kalau ada yang sobek mendingan diganti. Karena percuma kalau di bagian sini ini jelek. Mau kampas ganda setebal apapun nih, ini akan tetap dia akan seperti layaknya kampas ganda sudah habis. Jadi space kampas ganda dengan mangkok ganda dia space-nya terlalu banyak. Yang seharusnya space-nya cuma 0, berapa gitu. Jangan sampai 1 mili lebih. Ini kasih stempet supaya buka tutupnya dia ringan, tidak berat. Ini kalau macet di bagian sini ini getar. Kurang tenaga. Coba kabar ke timurnya Rende.
anu merek nya nu 14 ya anu ban 14 lawan anu 13 itu kurang naon ini 3 bulan hah 2 bulan bayaran bae bayaran bae paling ge baraha anu teh HD nu HD mah ulah ini teh teh HD jeung dikeureut kitu bajakeun rasanya sana oji Jangan dikeureut. bayar ada yang main balikeun oh ya tuh Ya tadi di bensin. Yes. Nah, Ben hah? lagi hotel Yang geus ulah sok ya. Maksudna ulah ka ditu geus di bae teh. Hade tanya beberapa gitu. Jangan dikeureut. Jangan dikeureut. Nah, ini untuk pemasangan pegas di bagian sini nih yang panjang ini letaknya sebelah sini, yang pendek di sini. Ya, jangan kebalik, jangan kayak gini, salah. Nah, ini ada yang runcing dan yang tumpul. Yang runcing letaknya di bawah. Sekarang runcing letaknya di atas, sorry. Yang tumpul letaknya di bawah. Untuk pemasangan eklip juga sama, teman-teman. Yang runcing letaknya di atas, yang tumpul di bawah. Dah, selesai. Ini tinggal pasang ke sini. Nah, untuk pemasangan mur di bagian sini, ini yang tumpul letaknya di bawah, yang runcing di atas. Kata kuncinya yang tumpul di bawah, yang runcing di atas, itu aja udah. Pakai tangan dulu sampai mentok. Setelah mentok nanti pakai kunci. Nah, setelah kayak gini, ini di bagian dalaman sini ini kasih stempet. Ini kasih stempet, mau semua juga nggak apa-apa, ya. Kalau misalkan masih ada di bagian dalamnya, bersihkan. Jadi patokannya segini, masukin aja semua. Lumer apa enggak nantinya, berantakan apa enggak, teman-teman ya. Karena di bagian sini, di bagian ujung bearing bambu, di sini ada seal. Jadi si stempet tidak akan mungkin keluar ke sini. Dan di bagian di sini ada bearing. Bearingnya juga ada tutupnya, jadi nggak mungkin keluar ke sini. Terus di bagian sini nggak mungkin keluar ke sini karena di bagian dalam juga ada seal. Di bagian ujung sini, di sini juga ada seal. Di bagian dalam sini, di sini ada seal. Jadi nggak akan mungkin berantakan selagi sealnya masih aman. Gitu. Ya, kasih aja semua kayak gini dalam. Biar di bagian bearing di bagian dalam ini selalu terjaga gitu, keawetannya gitu.
penting yang di bagian luar ini bersihkan kayak gini tuh. Dah. Oke. Dapat impact. Oh. Ini tinggal tarik. Kompas, jangan kompas. On, jangan kompas. Ini kita amplas dikit-dikit aja. Ini. Jangan terlalu banyak. Yang penting permukaan yang keras di bagian kampas ganda ini hilang supaya sampai jadi putih kayak gini tuh. Supaya daya cengkramnya dia lebih maksimal lagi ke bagian mangkok gandanya. Jangan banyak-banyak. Ini cukup. Ini juga. Tapi hebat loh, kayak kita acak-acakan. Yang setempel CPP. Mulai. Nah. Buka supra aja kan? Dah, cukup. Nah, untuk pemasangan murnya ini jangan kebalik, ada yang rata dan ada yang tumpul. Yang rata letaknya di bawah. Nanti kalau misalnya pemasangan kebalik dia bisa ngegol. On. On. Kamera. Kita pasang bod oli. Untuk pemasangan bod oli ini ringnya harus diperhatikan, kalau udah jelek ganti, nanti akan berpotensi bocor. Di bagian saringan, nanti coba lihat. Ini saringan harus benar-benar bersih plong, ya. Untuk penjelasannya di video sebelumnya sudah saya jelaskan kalau resiko di bagian saringan di bagian sini ini tertutup oleh kotoran gitu, ya. Silakan aja kunjungi video sebelumnya.
Sekarang kita masukkan oli. Nah teman-teman, ini di sini untuk pemasangan takaran oli untuk filter loop yang takaran olinya 650 ml. Emang untuk di buku panduannya, kalau misalkan filter oli tidak dibuka, olinya isi 650. Tapi kalau misalkan filter olinya dibuka, masukin 800 untuk teorinya. Tapi beda dengan prakteknya teman-teman. Saat kita lihat dari segi logika ya, di bagian filter oli ini letaknya di atas, ya, letaknya di atas. Kalau misalkan kita kuras dari baut oli, kan letak baut olinya di bawah. Kalau kita kuras di bagian baut oli di bagian sini, otomatis oli yang ada di bagian filter oli, ya, ini akan turun. Walaupun tidak semua, dia akan turun gitu. Yang dari filter oli, yang dari saringan oli ini lebih tepatnya bukan filter, tapi saringan. Kalau bahasanya filter dengan saringan juga emang sama ya. Filter itu penyaring, saringan cuman bahasa kita sama-sama aja penyaring. Ya. Jadi untuk takaran olinya, pengisiannya kalau dibersihkan filter, ya, itu filter paling ada berapa mili sih, sedikit. Jadi kita kasih 700 mili, jadi kita kurangin 100 mili kalau dibersihkan filter. Jangan dikasih semua. Kalau misalkan dimasukin semua 800 mili, pasti si olinya akan masuk ke bagian buah filter ke sini. Akan masuk ke sini. Ya. Lebihnya akan masuk ke sini. Jadi yang kita masukkan cuma 700 mili kalau filternya dibersihkan. Jadi kurangin 100 mili. Nah, untuk oli yang asli, ininya tidak nempel, di sini, tidak lepas, melainkan nempel di bagian tutupnya. Gitu. Ya, untuk review oli asli MPX2 sudah kita buatkan videonya. Ada, cari aja videonya di video sebelumnya. Mili. Kasih. Sekarang kita ke sana. Nah, besok. Ini kalau biasa pakai oli KW, ini dalamnya pasti kayak gini. Tuh. Hitam. Tuh, hitam. Tuh. Kalau misalnya pakai oli asli, minimal dia bukan hitam, melainkan warna paling kekuning-kuningan gitu. Untuk merek oli bebas, pakai merek apapun bebas, dari brand apapun bebas, yang penting jangan yang KW. Ini sebelum kita pasang, kita nyalakan dulu supaya si bebel kembali pada posisi normalnya nih. Ini udah lembut. Beda dengan tadi awal sebelum kita bongkar. Permasalahannya ada di bagian puli primer. Ya. Wow. Lembut. Belum dipasang aja udah lembut tutupnya, apalagi udah dipasang. Masih sempel.
pakai jam berapa gitu Bang? Masuk. Masuk biasa. Hah? Ya. Oh. Wah. Bumbunya. Ini rada macet. Disuburnya kan. Langsung baik kena. Oke. Cat. Garut. Ya. Oli gardan bisa menggunakan oli mesin. Ini sisanya bisa dimasukin ke oli gardan. Kalau oli gardan dimasukin ke mesin nggak bisa, tapi kalau oli mesin ke gardan bisa. Logikanya seperti apa? Karena untuk oli mesin ini pelumasnya lebih kuat, tahan panas, tahan bakar. Ya, kalau misalnya oli gardan tidak untuk kena pembakaran, melainkan dia sekedar pelumas saja. Kalau oli gardan dipasang ke mesin tidak bisa, kalau oli mesin ke oli gardan bisa. Untuk takaran oli gardan 70 mili, ya, 70 mili untuk oli gardan. Masukkan ke bagian sini. Nah, untuk ini, nah untuk memasukkan oli mesin ke bagian oli gardan, biasanya kan ada takarannya, bukan takarannya apa, bekas oli gardan dimasukin ke oli gardan. Kalau dimasukin 70 mili, saat proses pemasukan pasti di bagian kemasan
bekas garanya pasti akan tertinggal, tidak masuk semua 70 mili. Jadi untuk memasukkan ke bagian sana, kita tambahkan jadi 80 mili. Dan kita masukkan ke sana, yang tertinggal di bagian bekas kemasannya itu 10 mili. Jadi pas masuknya ke bagian garanya 70 mili. Pokoknya gimana pun caranya, yang penting masuk ke bagian garanya itu 70 mili. Oke? Lebih dikit nggak apa-apa. Yang penting jangan kurang. Oke ya teman-teman, ini kurang lebihnya mungkin videonya cukup sampai di sini untuk bagian 2. Ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indomik itu, saya sama Inum Onion. Kira sih. Ya oli asli ya, hemat. Inum sugan ngabret gitu. Juga non?